Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya pakai bahasa Indonesia saja karena kalau pakai bahasa Jawa takutnya nanti saya kelintu. Jadi seperti Mbak Septi sudah jelaskan, untuk transportologi kami memang punya perhatian untuk bidang angkutan umum di Kota Solo yang kalau kita lihat hari-hari ini angkutan umum makin jarang ya. Cuma kalau bisnya cuma tersisa 3 koridor, itu pun sering dapat komplain dari warga penduduk karena selain layanannya masih kurang bagus ya, sering ugal-ugalan di jalan. Selain angkutan umum, kita sebenarnya juga punya perhatian ke transportasi pada umumnya, seperti kasus pembangunan flyover itu apakah sebenarnya Solo butuh atau tidak. Lalu juga isu jalur sepeda untuk anak-anak ke sekolah. Sebenarnya kan sekarang juga ada isu zonasi, itu gimana sih kita memfasilitasi pergerakan anak-anak ke sekolah itu nggak diantarkan orang tua naik kendaraan pribadi, karena itu nanti isunya salah satunya adalah perubahan iklim. Kalau Bapak Ibu sudah tak pernah dengar perubahan iklim? Sering membaca. Pernah dengar? Perubahan iklim, pemanasan global? Pernah nggih? Mungkin boleh ada satu yang bisa menjelaskan kepada saya pemanasan global sehingga saya tahu pemahamannya sampai sejauh mana. Monggo. Ada satu yang menjelaskan, Ibu dari sebelah kiri saya. Iya. Tapi mungkin untuk lebih jelasnya saya menjelaskan ulang ya Bu. Untuk perubahan iklim itu sebenarnya awalnya dari pemanasan global. Kalau Bapak Ibu paham, saya naik sepeda motor. Nah, itu mengeluarkan karbon dioksida atau emisi gas buang. Itu ketika keluar dan berada di atmosfer, dia akan menyerap panas yang dari sinar matahari, dan dia membuat panas itu memantul di dalam bumi. Ketika jumlahnya itu cuma sedikit atau masih dalam tahap yang standar, bumi kita itu bisa hidup, ada tanaman, ada hewan yang hidup. Tapi ketika dia dalam jumlah yang besar seperti yang terjadi sekarang, itu dia menimbulkan bencana. Misalkan dengan melelehnya es di kutub, melelehnya gletser, itu menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Itu pada akhirnya mempengaruhi iklim atau cuaca musim di global, di seluruh bumi. Indonesia itu salah satu negara yang juga terdampak. Tapi isu ini masih cukup jarang dibahas. Walaupun untuk usaha-usaha lokal seperti urban farming untuk menangani emisi itu sudah ada, tapi skalanya masih terlalu kecil. Karena target kita cukup besar ya untuk menekan pemanasan bumi dan perubahan iklim. Gas emisi itu ada beberapa, di antaranya karbon dioksida itu yang keluar dari sepeda motor kita. Metana itu kalau kita berasal dari sampah organik. Kalau Bapak Ibu makan pisang dan itu sampahnya cuma ditaruh aja, dia akan membusuk. Nah, pembusukan itu keluar dari sampah itu, ada gasnya namanya metana. Itu yang banyak terjadi di TPA, tempat pembuangan akhir kita, yang akhirnya menyebabkan ledakan atau kebakaran karena di sana keluar gas. Metana itu jumlahnya di atmosfer itu jumlahnya lebih sedikit daripada karbon dioksida, tapi juga sekarang sudah mulai naik. Dan efeknya sebenarnya jauh lebih parah metana dibandingkan karbon dioksida. Cuma dari jumlahnya karbon dioksida lebih banyak. Yang selain itu ozon, ada klorofluorokarbon atau nitrooksida. Tak lala sebentar. Untuk metana tadi, Nggih? Metana tadi kalau biasanya saya juga ibu rumah tangga nggih, nyimpen sampah nang dapur. Lah otomatis nang jero omah menghasilkan metana. Bapaknya udut. Nah, itu bahaya maksudnya. Kalau masih dalam jumlah kecil, dalam ruang terbuka mungkin nggak berbahaya. Kalau tertutup, saya tidak tahu ya Mbak ya, untuk sampai kadar berapa dia bisa meledak. Cuma
penanganan sampah organik itu bisa dilakukan dengan pengkomposan. Itu dengan kita mengurangi sampah organik yang kita buang ke TPA misalkan, itu menurunkan gas metana di sana, menurunkan timbunan sampah. Kita kembali lagi sampah TPA, karena Indonesia itu masih punya sistem persampahan dibuka lahan cuma ditaruh aja gitu. Kita nggak punya sistem persampahan yang lebih canggih daripada itu, sehingga sampah kita itu cuma ditimbun. Saya pernah main ke TPA dan memang pengelolanya bilang, oh di sana ada lahan terbuka masih hijau gitu sawah. Besok akan digunakan untuk tempat sampah baru, karena sampahnya tidak bisa dikelola. Itu sebenarnya juga kenapa ada program pemerintah untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Cuma saya nggak tahu seberapa kapasitas pengelolaannya nanti dan seberapa besar yang bisa diolah setiap hari. Kan kalau kita bisa mengelola sampah sendiri dari rumah dengan dibikin sampah organik, saya sudah mencoba gitu. Itu bisa kita gunakan sendiri ketika menanam tanaman. Dan saya kemarin sudah panen pisang 2 kali dari sampah organik saya sendiri. Ya rasanya ya enak. Ya gitu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya asalnya emisi gas rumah kaca itu dari mana aja. Di Indonesia 77% emisi gas rumah kaca itu dari sektor pertanian, kehutanan apalagi hutan kita sering dibabat. Itu membuat karbon yang tersimpan di dalam bumi itu lepas ke atmosfer. Juga ada pembakaran lahan yang kemarin tahun lalu kita tahu kebakaran di Sumatera sangat hebat sekali. Itu juga menyebabkan emisi CO2 ke udara selain kerusakan lingkungan yang lain. Ada juga perubahan tata guna lahan dari sawah jadi perumahan. Karena bikin perumahan ketika kita memakai semen itu mengeluarkan CO2. Lalu juga ada sektor energi, ini listrik, ada yang nyala nggak ya? Nah kalau setiap kita menyalakan listrik kita juga memproduksi emisi. Kita menggunakan komputer, kita menggunakan gawai ngecas. Makanya salah satu yang harus dilakukan adalah hemat listrik. Yang lain ada dari pembangkit listrik kita sendiri juga masih bermasalah karena belum menggunakan tenaga baru, energi baru terbarukan. Kebanyakan kita masih menggunakan batu bara, energi fosil. Itu tadi seperti bensin kita yang juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Ada juga industri. Kita di Solo dikelilingi di industri di sisi Sukoharjo, Boyolali, Sragen. Itu juga mengeluarkan gas rumah kaca. Peternakan. Ya, kalau penebangan di Porosari itu gimana Kak Lala? Itu termasuk karena penebangan itu otomatis tidak ada pohon yang menangkap karbon dioksida lagi di wilayah sana. Dikalikan jumlah pohonnya saja. Kemampuan pohonnya penyerapannya berapa? Dikalikan ada berapa Mbak? 377. Ya, itu sudah bisa kita katakan di sana ada ekosistem lingkungan. Itu hilang satu saja sebenarnya sudah bisa sangat bermasalah. Makanya zaman dulu setahu saya Solo itu cukup ketat ketika mau memotong pohon. Cuma kenapa sekarang jadi seperti ini saya juga kurang tahu. Karena pohon itu baru bisa mencapai kemampuan penyerapan karbon dioksida itu pada usia tertentu. Jadi dia ketika muda itu nggak bisa langsung berfungsi. Jadi ketika kita menanam baru ataupun dia ditanam kembali, dia nggak akan bekerja optimal. Masalahnya adalah karbon dioksida di udara kita atau gas rumah kaca kita secara keseluruhan itu sudah terlalu besar. Di dunia, saya nggak tahu untuk ukuran Indonesia ya, tapi target dunia secara keseluruhan kita itu harus mengurangi emisi karbon itu 7,6% per tahun sampai 0. Kenapa? Bapak Ibu bisa buka halaman ini. Di sini diterangkan karbon dioksida ini saya catat kemarin per Januari tanggal 10 per Februari ini seharusnya saya salah tulis. Karbon dioksida kita sudah 416,08 bagian per juta. Jadi kalau ada kotak ukuran 100 meter kali 100 meter, itu ada titik jumlahnya 400. Sementara ada
perjanjian dunia yang mewajibkan kita buat ngurangi pemanasan bumi di bawah 1,5 derajat Celcius kalau kita nggak mau kena bencana, misalkan kebakaran hutan, kekeringan, hujan yang kemarin di Jakarta itu termasuk karena perubahan iklim. Ada juga masalah nanti yang saya akan jelaskan di baliknya, itu ada banyak sekali. Itu batasnya adalah 430 bagian per juta. Otomatis kita hanya cuma ambang batas kita itu hanya 14. Kita seharusnya nggak boleh memproduksi emisi lagi hari ini. Kita sudah harusnya beralih naik sepeda, jalan kaki. Bahkan kalau energi, kita harus sudah beralih ke energi bersih. Sinar matahari, ombak, angin. Karena apa? Dunia kita sudah nggak mampu menampung masalah yang diakibatkan oleh emisi gas buang. Hingga tahun 2018, ini saya salah tulis lagi. Ini ngerjainnya sambil ngantuk karena dikejar waktu. Saya mengerjakannya cuma seminggu, nge-layout dan isi dan ilustrasi saya semua. Ini tahun 2009, suhu bumi kita sudah naik 0,95 sampai 1,1 derajat Celcius. Jadi otomatis apa? Kita hanya tinggal 0,4 derajat lagi mencapai 1,5 derajat Celcius. Kita mengalami kenaikan ini sendiri sudah mengalami dampak yang hebat. Tahun lalu kekeringan kita sangat panjang, tapi kita masih menganggapnya biasa saja. Kalau panjenengan mungkin mengikuti Facebooknya BMKG, Twitternya BMKG, hampir setiap bulan sejak bulan Juli, dia akan mengeluarkan prediksi musim hujan akan tiba pada bulan ini. Nanti bulan depannya dia akan menerbitkan prediksi lagi musim hujan mundur sekian bulan. Nanti bulan depannya lagi dia akan menerbitkan prediksi yang sama, musim hujan mundur lagi. Itu terjadi hampir 6 bulan saya mengawasi Facebook dan Twitter BMKG. BMKG Badan Meteorologi dan Geofisika kita yang meneliti tentang cuaca dan juga kegempaan. Ini adalah di sebelah kanannya ada gambar grafik. Itu adalah pencatatan tinggi muka air laut. Jadi ini yang di atas itu esnya, es kutub utara itu menurun, tapi ketinggian air lautnya naik. Diprediksi 100 tahun ke depan kenaikannya itu sampai 1 meter. Nah, untuk Indonesia saya sudah buka petanya juga, peta proyeksi daerah-daerah yang tenggelam. Itu untuk periode 50 sampai 100 tahun yang mendatang, bandara apa yang di Jogja yang baru? Nia. Nia itu adalah zona yang tenggelam. Cilacap pantai pesisirnya tenggelam. Daerah Kudus dan Demak besok terbelah laut lagi. Kembali seperti zaman dulu. Saya mempelajari sejarah daerah situ. Memang dulu itu terbelah selat. Tapi ada pendangkalan sungai akibat letusan gunung berapi dan proses sedimentasi, dia jadi pulau. Dan ketika saya membandingkan lokasi yang tenggelam itu dengan peta yang sekarang, adalah zona-zona yang dihuni oleh warga kota. Efeknya apa? Akan banyak orang yang kehilangan rumah dan harus berpindah dari lokasi. Seperti yang sekarang sudah terjadi di pantai utara Jakarta ataupun Semarang yang kena banjir rob. Itu dalam jangka waktu sekian puluh tahun sampai ratus. Ya mungkin untuk usia kita, saya gitu termasuk generasi yang sedikit menyerempet mengalami. Tapi itu akan dialami oleh anak kita, anaknya Mbak Septi atau cucu-cucu panjenengan yang ada di sini. Artinya apa? Yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada generasi penerus kita semua. Ini yang halaman sebelumnya, ini adalah peta yang diterbitkan oleh BMKG menunjukkan proyeksi pemanasan bumi pada tahun 2032 sampai
2040. Yang merah-merah itu yang di Kalimantan itu kenaikan suhunya sampai 0,9 sampai 1 derajat Celcius. Untuk kita yang di kawasan Jawa, Sumatera, Papua tidak begitu parah. Kenapa ada perbedaan suhu seperti ini? Karena wilayah yang lebih banyak daratan dan wilayah yang lebih banyak lautan akan lebih cepat panas daratan, walaupun lautan itu lebih banyak menerima panas bumi. Hampir 90% diterima sama laut. Efeknya yaitu tadi, laut itu menghangat. Ketika laut itu menghangat dan dia ketambahan es yang meleleh di kutub utara dan kutub selatan, gletser gitu, dia itu memuai. Jadi ketika kita sudah emisinya 0, nggak berarti laut kita akan kembali seperti semula. Dia akan tetap naik sampai titik dia stabil. Ini juga yang menyebabkan sisi utara bumi, kemarin kalau panjenengan mengikuti berita global, daerah Eropa, daerah kutub utara kebakaran. Kita kan juga nggak terpikirkan daerah kutub utara kok kebakaran hutannya gitu, kalau orang di sana dingin. Tapi itu real, ada kejadiannya kebakaran. Eropa itu warga semuanya jatuh sakit termasuk meninggal karena ada yang namanya gelombang panas. Jadi tubuh kita ketika mendapat panas dari panas matahari itu punya batas sekitar kalau tidak salah ingat itu 35 derajat Celcius. Tapi tubuh kita itu kalau suhu lingkungan 35, kita belum 35. Tapi kalau tubuh kita sudah melebihi batas itu, mekanisme pendinginan tubuh itu udah nggak bisa. Biasanya manusia melakukan pendinginan tubuh itu dengan mengeluarkan keringat. Tapi itu kita berkeringat, kita mau minum air, kita mau tidur, kita mau beristirahat, ngiyup di bawah pohon sudah tidak bisa lagi. Itu yang makanya menyebabkan banyak kematian kemarin di Eropa. Indonesia kemarin kita sudah menikmati, termasuk Solo yang sempat geger sampai 42 derajat, 41 derajat. Kita kepanasan. Dan itu bakalan sedihnya mungkin terjadi lagi. Tahun lalu itu tidak begitu panas. Itu tahun kedua yang terpanas tercatat di Indonesia setelah 2016 karena ada yang namanya El Nino. Yang terjadi tahun lalu itu adalah El Nino lemah, bukan El Nino kuat. Artinya 5 tahun ke depan ketika kita mengalami El Nino lagi, ada kemungkinan kita akan mengalami panas yang lebih kuat. Ini berikutnya saya mau menjelaskan tentang dampaknya. Dampaknya ada banyak sekali kepada kita semua. Selain kenaikan muka air laut, harus pindah migrasi, kebakaran, pola musim ini berubah. Yang liputan soal musim tanam yang biasanya Oktober ya Mbak ya, Oktober geser sampai Februari. Efeknya apa? Pangan kita sebenarnya terganggu, beras kita akan terganggu. Belum kita membicarakan tentang produktivitas beras, berapa lahan yang puso karena kekeringan. Masalah berikutnya juga ada masalah hama. Hama di situasi yang berubah ini kayak dapat rumah yang enak gitu. Akhirnya apa? Mereka meledak dan itu kejadian di Afrika. Lahan yang sebenarnya siap panen habis tumpas kena belalang. Dan itu harus mendatangkan bantuan internasional untuk membersihkan hama belalang. Itu yang kena hampir 3 negara atau 4 negara. Lalu musim kering kelangkaan air. Saya tahun lalu sudah mengalami kesulitan air. Biasanya saya itu musim kemarau, rumah saya itu masih airnya itu mencukupi. Ya nggak banyak tapi bisa untuk survive selama 1 tahun ya, bertahanlah 1 tahun sampai musim hujan. Tapi kemarin air sumur itu benar-benar kering. Di daerah lain saya membaca pengadaan air untuk zona-zona kekeringan itu bahkan menghabiskan dana bencana.
Otomatis artinya apa? Ketika ada kejadian bencana yang lain, kota atau kabupaten tidak memiliki dana apapun untuk menangani bencana. Saat musim hujan, ya ini kota atau daerah rentan banjir. Ya kita sudah lihat itu di Jakarta, Solo saja yang alhamdulillah tahun ini nggak banjir. Karena kebetulan hujannya juga masih cukup biasa. Efeknya sebenarnya ke hujan itu gini. Dulu kan kita hujan dari Oktober sampai April. Itu pelajaran saya sekolah SD dulu ya. Tapi saya semakin gede itu makin geser. Hujannya nggak Oktober lagi mulainya. Dulu tuh ada kayak pepatah Desember itu gede-gede nih sumber. Januari itu hujan sehari-hari. Sekarang tuh udah nggak ada. Semuanya menumpuk di Desember, Januari, Februari, Maret nanti sudah turun. Efeknya apa? Intensitas atau apa ya? Hujan yang turun tuh, yang harusnya turun 6 bulan, dipepet jadi 3 bulan. Curah hujannya sama jumlahnya, yang turun ke bumi itu sama. Cuma gini, misalkan Anda mengucurkan air cuma sedikit setiap hari gitu, mendadak dimampatkan, otomatis yang turun itu banyak. Itu yang menyebabkan banjir. Itu kenapa perubahan musim ini sangat bisa jadi bencana buat kita semua. Nah, ini yang nggak kalah penting, perubahan iklim dengan banyaknya karbon dioksida di udara itu menurunkan nutrisi pangan. Tapi tanamannya tumbuhnya lebih cepat. Itu sudah diuji di beberapa negara, kualitas gizinya itu turun. Dan masalah yang tidak kalah penting sebenarnya, harga pangan mahal akibat panen buruk dan menurun produksinya. Sebenarnya ini sudah jadi keluhan saya dan Mbak Septi selama sebulan terakhir. Kok beli sayur bayam, kangkung di pasar mahal ya? Yoi, dan kualitasnya kok nganu yo, kuning-kuning gitu. Ternyata masalahnya apa? Tanamannya itu kurang air. Yang kedelapan, berkurangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan satwa tanaman. Ini yang punah sudah banyak. Tapi yang ini kemarin saya baru baca, baru-baru yang dikhawatirkan itu kepunahan lebah. Lebah tahu lebah madu. Itu selain menghasilkan madu, dia berfungsi untuk penyerbukan tanaman. Jadi kalau lebah nggak ada, penyerbukan tanaman itu nggak terjadi. Punah lagi berikutnya. Migrasi penduduk akibat bencana tadi sudah. Peningkatan risiko bencana lain yang berhubungan dengan keikliman. Kebakaran hutan sudah, tadi saya bahas. Ada badai tropikal, badai tropis. Semalam itu dibahas sama Ibu Dwi Korita dari BMKG di siaran langsungnya CNN. Badai tropis itu akan semakin sering. Tapi beberapa catatan untuk badai wilayah utara itu memang menurun, tapi intensitas bencananya lebih besar. Kalau dulu itu tingkat kategorinya itu cuma 3, bisa 5. Termasuk yang tahun lalu yang cukup mengerikan, itu di kawasan Amerika Tengah. Badainya itu berhenti dan berputar di atas kota hampir 30 jam. Akhirnya apa? Kotanya luluh lantak habis dan pulaunya ada separuh lebih tenggelam. Karena dia juga negara kepulauan seperti Indonesia, bukan negara daratan. Ada puting beliung, ada longsor. Kenapa? Yaitu hujan, panas, tanah kita itu kerengkatan dan ketahanannya itu berkurang. Lalu kerusakan terumbu karang. Indonesia itu termasuk zona dengan banyak terumbu karang, tapi sudah 70% itu mati akibat pemutihan, bleaching istilahnya. Akhirnya apa? Ikan-ikan tidak bisa tinggal di situ. Ikan-ikan tidak bisa berkembang biak. Pilihannya cuma 2, mati atau migrasi. Maka salah satu riset ya perubahan iklim yang sekarang jadi penting adalah melacak sebenarnya mereka akan pindah kemana. Itu besok akan terjadi. Karena tuna. Ya karena sudah nggak punya tempat hidup, panah. Oh ya, air laut yang menerima karbon dioksida yang terlalu banyak itu menjadi asam. Kalau ada pelajaran kimia itu kan ada asam, basa, netral gitu ya. Kondisi air laut yang asam itu mengikis
terumbu karang. Jadi kalau kayak gigi kita giges gitu loh Mbak. Iya, karies. Karies gitu. Jadi efeknya apa? Terumbu karang kita semakin ya, kalau kita pun mau menanam terumbu karang yang baru, dia rentan mati karena pengasaman. Gletser yang dikhawatirkan, kita cuma punya satu gletser di dunia, di Jayawijaya. Itu sudah menjadi catatan khusus di laporan tahun lalu. Kemungkinan juga akan habis karena beberapa gletser di negara Eropa sudah hilang. Dan sudah dikasih kayak itu, batu nisan. Ini gletser hilang karena perubahan iklim pada tanggal sekian. Itu yang sudah terjadi. Gletser apa Kak Lala? Gletser itu es yang di gunung. Kayak yang di Jayawijaya kita cuma punya satu, jadi kita memang jarang lihat ya. Saya juga ngelihat, ya saya lihat cuma dari TV karena nggak berani juga buat naik gitu kan. Kalau orang-orang sini kan targetnya itu Himalaya gitu kan ya Mbak ya. Yang paling mentereng di kawasan Cina Tibet sana lah. Lalu ini ya, udah ada liputan sebenarnya di sekitar kita efek perubahan iklim. Itu wartawannya ada di sana kalau mau ditanyain gimana sih ceritanya ketemu sama warga yang nanem tapi nggak panen. Sakit. Ya gitu kan. Iya. Selain rusak tanamannya, produktivitasnya ini terutama singkong ini, ada yang penyuka singkong keju nggak ini? Ini penting karena ternyata tanaman singkong kita itu nggak bisa pakai sistem irigasi. Jadi dia sangat bergantung pada pola cuaca kita, hujan sama kering. Dia nggak bisa pakai sistem irigasi. Yang ini yang kedua, harga komoditas sayuran naik. Sebenarnya saya punya satu berita lagi, cuma nggak bisa saya masukkan di sini. Kenapa produktivitas beras kita itu masih tinggi dan kita masih makan beras dengan enak-enak saja? Nasi, bukan? Ya, makan nasi, ya makan nasi. Tapi kan dari beras Mbak. Nah, untuk penanamannya itu berbiaya tinggi karena harus pakai mesin pompa. Mesin pompa kan sampai kasus saya diceritain gini, mesin pompa itu petani sampai pakai gas tabung kecil yang melon, meskipun itu nggak boleh sebenarnya buat nanam di sawah. Artinya apa? Biaya yang kita bayarkan untuk beras itu terlalu tinggi. Kita mungkin masih enak, saya masih punya duit buat bayar beras, tapi dari petaninya biaya dia menanam itu sudah tinggi. Akibatnya apa? Uang yang dia simpan untuk keluarganya sendiri juga nggak besar. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ada dua yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah dunia, termasuk sebenarnya pemerintah Indonesia. Tapi saya nggak tahu kenapa pemerintah Indonesia juga masih kurang gaungnya. Itu ada dua. Yang satu itu mitigasi. Yang dua, adaptasi. Mitigasi itu adalah upaya kita buat ngurangin emisi gas rumah kaca. Kalau sekarang kita bisa pergi ke kota dengan naik angkutan umum, pilihlah naik angkutan umum atau berjalan kaki, bersepeda. Bapak-bapak mungkin di sini yang lebih kuat gitu dibandingkan ibu-ibu yang mungkin belum terbiasa, bisa memulai untuk bersepeda. Karena emisinya 0. Yang kedua, kalau memang belum ada angkutan umum, minta pemerintah untuk lekas sediakan angkutan umum. Kalau warga nggak minta, pemerintah juga nggak ngerti. Tenang-tenang aja, menganggap itu bukan masalah. Yang kedua, hemat listrik. Ya kalau nggak dipakai, dimatikan. Ada colokan yang nggak terpakai itu dicabut, karena dia nyolok, dia juga memakai listrik. Mengkompos sampah organik, ya kecil-kecil. Kalau rumah tangga saya sudah mulai mengkompos, Mbak Septi mengkompos, mas-mas di depan, ibu-ibu mengkompos. Itu nanti sampahnya yang di TPA itu berkurang. Coba itu dilakukan sama 500.000 atau 600.000 warga Solo. Sudah besar sekali, karena sebenarnya sampah kita itu lebih banyak yang organik dan tercampur pada kayak plastik, kertas, dan itu tidak bisa didaur ulang. Kita harus mulai mensortir sampah kita, yang kertas mana, plastik mana. Kalau kaleng itu saya sempat lihat di YouTube gimana caranya biar dia bisa didaur ulang, dicuci dan dipilahkan terpisah.
termasuk itu botol-botol plastik, botol kaca itu dicuci dulu, baru dibuang. Kalau memang apa ya, tukang sampahnya masih mencampur, mungkin bisa nggak diusulkan dalam rapat RT atau rapat RW atau yang lebih kecil, mungkin tidak. Sistem persampahan di wilayah itu yang mulai diperbaiki dan mulai mengedukasi pemulung atau justru langsung berhubungan, bekerja sama dengan perusahaan kecil atau apapun rumah tangga yang barang-barang bekas. Iya ya, barang-barang bekas. Jadi barang kita yang masih bersih-bersih itu bisa langsung ditumpuk ke sana. Dia untung karena tidak harus mencuci, dan kita juga untung sampah kita itu mengalami daur ulang. Juga ini kan joli-jolan, iya. Ini salah satu upaya ya. Targetnya tiap kecamatan ada, monggo. Iya, itu bagus sekali. Tanam pohon. Zaman dulu ya Mbak, waktu kecil setiap anak ditanamkan pohon 1. Nek lahiran. Nah, iya, itu bisa digunakan untuk menghijaukan tempat kita. Kayak gini, ada pohon itu juga menurunkan suhu itu bisa sampai 5 derajat Celcius. Besar sebenarnya impact-nya. Ini terapkan 6R. Pikirkan kembali ketika kita mau beli barang. Pikir, bisa nggak dikurangi, reduce? Bisa nggak digunakan ulang, reuse kayak joli-jolan? Bisa nggak di-recycle, misalkan celana sobek jadi tas, jadi tempat belanja? Bisa nggak diperbaiki, yaitu tadi. Yang terakhir, kalau ini semua nggak bisa, tolak, jangan dipakai. Kayak saya, ketika saya mengikuti itu informasi global, perusahaan mana sih yang sudah mulai menerapkan pengolahan kembali? Coca-Cola ternyata enggak. Ya saya boikot semua produk Coca-Cola, saya nggak akan pakai. Kenapa itu penting? Karena nggak ada kesadaran perusahaan kalau konsumennya itu juga nggak cerdas. Kayak saudara saya, dia juga mengkonsumsi susu bayi. Kotaknya itu kan banyak. Dia tuh sampai bertanya gini, jawab pribadi ke Instagram perusahaannya, ada nggak fasilitas daur ulang perusahaan untuk kotak kardus susu yang saya konsumsi gitu? Enggak ada, meskipun di kotak kardusnya ada tulisan daur ulang. Itu seharusnya perusahaan juga bertanggung jawab atas sampah yang dia bikin, tapi dia yang bikin kemasan. Atau saudara saya begini, beli minuman yang teh-tehan itu, yang pakai gelas itu. Tapi dia karena dia cukup ketat ya untuk memakai botol sendiri, jadi botol minum. Dia tanya, saya boleh nggak ngisi pakai botol ini? Nggak boleh ya, maaf saya nggak bakalan beli lagi. Itu adalah salah satu cara buat mengedukasi perusahaan yang tempat kita beli untuk berubah pola jualnya. Starbucks udah. Iya. Adaptasi. Ini adalah upaya warga untuk menyesuaikan diri terhadap apa yang sudah terjadi. Urban farming adalah salah satunya. Ketika tidak ada ketidakpastian pangan, kesulitan produksi ataupun menurunnya produktivitas pangan, kita setidaknya masih bisa bertahan dengan pangan yang kita miliki di rumah. Apapun itu. Mengubah pola konsumsi, jadi nggak sembarangan terlalu banyak mengkonsumsi yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Kembali lagi, kalau memang nggak butuh jajan, ya kenapa kita harus jajan? Karena setiap kali kita jajan, yang pertama kita harus pikirkan adalah sampah. Energi yang digunakan untuk membuat jajanan itu atau barang itu. Yang keempat, persiapan logistik. Ini yang saya maksud adalah makanan dan dana kebencanaan. Karena ya itu tadi, pemerintah nggak selalu siap dana dan selalu ada dana untuk mengatasi kebencanaan. Kalau seperti yang terjadi di Jakarta kemarin ya Mbak, di Joli-Jolan juga ada permintaan untuk mengirimkan baju ke Bekasi. Karena apa? Habis semuanya, kena banjir yang lumpurnya nggak kira-kira gitu.
baju itu sudah nggak bisa dipakai lagi, karena kalau air udah kena air banjir kita nggak tahu apakah airnya itu kena kencing tikus atau enggak. Nanti malah dipakai kena leptosirosis. Yang kemarin di Karanganyar korbannya sudah 4 orang. Yang ini sharing sekaligus ya Kak Lala, yang Iya. Bekasi minta kita kirim baju bayi, pokoknya untuk satu rumah tangga full kita kirimkan. Loh, kenapa barang-barangnya kok nggak dicuci saja? Ya karena banjir nggak ada air bersih jauh lebih mahal. Nah itu ketika nyun sewu di Solo nanti satu saat kita nggak ada kesadaran dari rakyat untuk menangkal perubahan iklim ini, sekali bles banjir entek bener-bener entek. Kulkas aja kecelup aja Udah nggak bisa dipakai. udah, padahal itu tinggal modal dodol sostel atau apa dan sebagainya, ya udah habis. Dan pemerintah juga nggak serta-merta menyediakan kembali modal ya, makanya itu yang ngapunten kalau saya bukan dari pemerintah, tetapi jangan suka membuli karena kita tidak tahu sesungguhnya apa yang menyebabkan itu semua. Nah, kira-kira gitu. Ya. Yang terakhir, hemat air dan menyiapkan resapan atau tampungan hujan. Ini semakin penting ketika ya kita semakin sering mengalami kekeringan seperti yang sudah saya alami. Jadi kayak tempat ini seharusnya ini sudah nggak cor ya Mbak ya? Enggak. Ya, ini seharusnya nggak cor. Disediakan sumur resapan atau kecil-kecil. Biopori itu adalah upaya paling kecil yang bisa dilakukan. Tapi kalau halamannya luas, dipikirkan untuk bikin sumur resapan atau dibikinnya itu secara kolektif warga. Sekian rumah bikin satu gitu. Jadi apa? Ada ketahanan air itu dimiliki warga sendiri. Kita nggak harus nunggu pemerintah untuk melakukan itu, karena itu tadi ada keterbatasan sumber daya manusia yang bisa diterjunkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada keterbatasan dana untuk membuat semua itu. Kalau kita dari warga sendiri sudah berdaya, ya itu yang sebenarnya kita harus lakukan. Pemerintah itu sudah punya program sebenarnya untuk perubahan iklim, ketahanan terhadap perubahan iklim yang namanya Kampung Iklim. Tapi di Solo sampai hari ini kita bisa hitung dengan jari kampung iklim itu ada di mana. Itu kenapa tidak menyebar ke daerah lain? Kenapa pengetahuan tentang seperti ini tidak diberitahu, tidak menyebar luas? Bahkan ketika saya tanya ke teman-teman saya yang bekerja di sekolahan, apakah sudah diberitahu isu seperti ini? Yang hidup di masa depan itu anak-anak kita, bukan saya. Saya usianya kalau ikut usia Nabi ya tinggal 1/4 abad. Kalau ngikuti usia Nabi, saya nggak panjang. Tapi tugas kita sebagai orang tua yang di sini adalah meninggalkan jejak warisan yang membuat mereka bisa hidup. Kita nggak berharap kan anak kita iya betul besok masuk surga tapi hidup di dunia sengsara. Mana ada orang tua yang mau anaknya sengsara? Iya, anak pintar lulus dari universitas terkenal kumlot, tapi dia susah hidup karena situasinya tidak kita persiapkan buat mereka biar bisa hidup sehat. Itu tugasnya orang tua, orang dewasa, kita sekarang. Saya sendiri adalah anak yang nggak begitu sadar isu pemanasan global karena ilmunya itu berhenti ketika SD. Ketika SMP sama SMA nggak ada penyadaran betapa pentingnya ketika saya nggak naik motor, nggak naik mobil. Saya harusnya naik angkutan umum itu nggak ada. Ketika saya dewasa dan saya bekerja di bidang ini, itu rasanya mak jegagi mati tenan aku. Ternyata masa depanku itu sengsara banget ya. Karena ini kejadian ini itu sudah tercatat tahun 1970-an. Yang ngeriset pertama kali siapa? Perusahaan minyak bumi, Exxon. Ada, kalau panjenengan semua mau dapat download dokumennya itu ada hasilnya. Tapi ditutupi. Sudah ada peringatan kalau kita masih hidup seperti sekarang, kondisi kita akan memburuk, itu sudah ada, cuma kita nggak tahu. Itu Mbak Septi, saya lanjutkan kembalikan untuk dilanjutkan ke penerapan urban farming.